Oke, langsung saja ya kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini kita akan menghitung luas yang dibatasi oleh dua kurva. Ya, jadi misalkan kita punya dua fungsi. Fungsi yang pertama itu dinotasikan dengan fx gitu ya, dan fungsi yang kedua dengan gx. Nah, maka jika kita punya fx-nya seperti ini ilustrasinya, secara garis besar ini kalian tinggal mengurangkan saja kurva atas dikurangi kurva bawah. Ya, dalam hal ini yang menjadi kurva atas yaitu fx dan kurva bawahnya adalah gx. Berarti nanti operasinya tinggal fx kurangi gx ya. Nah, seperti biasa ya, kita harus memiliki batas dari A sampai B. Jadi saya terangkan ilustrasi yang di sini. Nah, kurva fx ini adalah ini kan. Nah, kalau misalkan kita batasi dari A sampai B, berarti seperti ini. Ini daerah fx. Ya. Nah, kemudian ada daerah yang kedua, yaitu yang dibatasi oleh gx. Nah, gx itu ini kan, kalau dibatasi dari A sampai B, maaf. Nah, ini ya. Jadi ini daerah G. Nah, yang mau kita hitung yang mana? Yang mau kita hitung adalah yang diantaranya, yaitu ini termasuk, ya. Kemudian ini. Ya, jadi yang saya buatkan tanda kuning ya. Nah, ini. Ya, jadi sama saja dengan kita mengurangkan Y atau fx ya, Y yang pertama dikurangi oleh gx. Nanti pasti hasilnya jadi yang kuning ini. Gitu ya. Berarti luasnya tinggal kalian integralkan dari A sampai B, fx kurangi gx. Seperti itu. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Contoh yang kelima di sini, kurva yang pertama adalah Y sama dengan X pangkat 4, dan yang kedua Y sama dengan 2X min X kuadrat. Nah, di sini kan tidak ada batas ya. Batasnya kita nggak tahu. Nah, tapi tetap harus dicari. Cara mencarinya adalah kita sama dengankan Y yang pertama dengan Y yang kedua. Jadi X pangkat 4 sama dengan 2X min X kuadrat. Gitu ya. Atau X pangkat 4 min 2X plus X kuadrat sama dengan 0. Ya, yang ini semuanya memuat X, saya keluarkan gitu ya. Ini jadinya X kuadrat min 2 plus X sama dengan 0. Maaf, ini X pangkat 3 ya tadi ya. X pangkat 3 plus 2 plus X ya. Nah, yang ini kita faktorkan ya, tapi karena ini pangkat 3 berarti kalian harus pakai cara pembagian polinom. Nah, tapi boleh kalau misalkan sudah punya Desmos, kalian sketsakan dua grafik ini, nanti dilihat titik potongnya di mana. Ya, titik potongnya ternyata di sini, di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Gitu. Ya, di X sama dengan 1 berarti batasnya dari 0 sampai 1. Ya, kemudian kita lihat kurva atasnya yang mana. Nah, sekarang yang X pangkat 4, ini kan kurvanya gini, ini ke atas, tapi bukan berarti dia jadi kurva atas. Ya, kita lihat sekarang yang 2X min X kuadrat, ini kurvanya ini. Nah, kalau perpotongannya di sini, berarti yang menjadi kurva atas adalah yang ini. Y sama dengan 2X min X kuadrat. Ya, karena dia posisinya lebih di atas gitu ya. Jadi yang ini kurangi X pangkat 4. Seperti ini. Ya, itu kalian tinggal integralkan saja 2X diintegralkan jadi X kuadrat jadi sepertiga X pangkat 2 gitu ya. Ini X pangkat 3 harusnya ya. Oke. Nah, gitu ya. Ini 1/5 X pangkat 5. Substitusi batas atas kurangi batas bawah, diperoleh nanti sekian. Begitu.
Nah, untuk yang ini di soalnya dikasih judul ya, pengirisan mendatar. Nah, artinya nanti akan saya terangkan di ilustrasi grafiknya. Nah, ini yang Y-nya, Y kuadrat sama dengan 4X dan 4X min 3Y sama dengan 4. Ya. Nah, kemudian ini kebetulan nih ada yang sama, 4X. Ini 4X, di sini juga 4X ya. Maka kita nyatakan 4X ya dari yang pertama sama dengan dari yang kedua kan berarti 4X sama dengan 4 plus 3Y ya. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, jadi 4X sama dengan 4 plus 3Y ya. Atau 4X yang di sini itu sama dengan Y ya, Y kuadrat. Jadi Y kuadrat sama dengan 4 plus 3Y ya, diikuti dari sampai sini ya. Nah, dapatlah Y-nya 4 dan min 1 ya. Nah, berarti ketika Y-nya 4, kita substitusi. Jika Y sama dengan 4, substitusi ke ini ya. Y sama dengan 4, berarti 4X sama dengan 4 ditambah 3 kali 4. Berarti 4 tambah 12, 16. Berarti X-nya dapat 4. Gitu ya. Berarti 4,4 titik potongnya. Dan ketika Y-nya sama dengan min 1, itu substitusi. Berarti 4X sama dengan 4. Ini tambah 3 kali min 1. Ya, berarti 4 kurangi 3 sama dengan 1 ya. Berarti X-nya sama dengan 1 per 4. Berarti X 1 per 4, min 1. Nih ya. Berarti di sini ya. Nah, cuman masalahnya yang di sini kita kalau misalkan mengiris mendatar, berarti kan mengirisnya bukan seperti ini, tapi mengirisnya kayak gini nih. Nah, mengirisnya kayak gini. Ya. Artinya apa? Artinya yang gambar ini bisa kita konversi. Misalkan yang sumbunya kita tukar yang ini jadi Y, jadi pandangnya dengan sisi yang berbeda. Ya, kalau kita pandang dengan sisi yang berbeda, nah ini jadinya gini. Ya, di sini adalah min 1. Yang ininya 1 per 4. Ini sumbu X ya. Kemudian yang di sini Y-nya 4. Ini juga 4 ya. Oke. Nah, kebayang ya. Jadi dibalik gitu, yang ininya jadi sumbu mendatar, yang ininya jadi ini. Karena pengirisannya seperti ini. Nah, sehingga konsekuensinya batasnya berarti ada di Y. Ya, dari mana? Dari integral min 1 sampai 4. Jadi di sini dari 1 sampai 4. Gitu. Ya, kalau pengirisannya mendatar, ya. Nah, maka yang di sini yang jadi kurva atas adalah tentu yang melengkung ini kan. Yang melengkung ini yang mana? Pasti yang ada kuadratnya. Ya, jadi yang melengkung ini ntar dulu. Ini oke, ini sebelum kita tukar. Nah, kalau udah kita tukar berarti yang jadi kurva atas, bentar ya. Yang jadi kurva atas adalah yang linier yang ini. Makanya yang ini 3Y, 3 kali Y plus 4 per 4. Kemudian ini yang jadi kurva bawah.
ya, gitu. Yang Y kuadrat per 4. Ya, ini ada per 4-nya supaya tadi kan dalam X ya, dalam 4X gitu. Sekarang mau jadi X sama dengan gitu. Kalau tadi kan jadinya asalnya kan Y kuadrat sama dengan 4X. Ya, berarti kalau jadi X sama dengan Y kuadrat per 4. Terus yang kedua, 4X sama dengan 4 plus 3Y ya. 4 plus 3Y. Berarti kalau mau jadi X sama dengan 4 plus 3Y per 4. Ya, ini yang atas. Kurva atas kalau udah ditukar ya si sumpunya. Ini yang bawah. Gitu. Nah, setelah ini kalian tinggal samakan penyebut, kemudian operasikan si pembilangnya gitu ya. Lalu integralkan seperti biasa. Oke ya. Nah, ini pembahasan untuk yang luas kurva yang dibatasi oleh dua fungsi. Gitu ya. Nanti di video selanjutnya mengenai volume benda atau luas benda pejal ya.